Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wal khairi was sa'adah. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang ahli ilmu, ahli kebaikan dan termasuk orang-orang yang beruntung. Ini ada satu pembahasan mengenai hukum berobat dengan sesuatu yang najis. Apakah boleh apa tidak? Apakah ada keringanan di dalamnya apa tidak? Kita ambilkan keterangan di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Mulai dari qala ashabuna yang saya kasih tanda. Qala ashabuna, ashab kami mengatakan, ashabu Syafi'i yaitu ulama yang bermazhab Syafi'i. Wa inna ma yajuzu tadawi bin najasati, bolehnya berobat dengan sesuatu yang najis idza lam yajid tahiran, apabila seseorang yang berobat tadi tidak menemukan obat yang suci. Yakumu maqamaha, yang mana obat suci tadi setara khasiatnya dengan obat yang najis tadi. Jadi kalau tidak ditemukan obat yang suci yang setara khasiatnya dengan obat yang najis, maka hukumnya boleh berobat dengan najis tadi. Fa in wajadahu, apabila seseorang tadi menemukan obat yang suci yang setara khasiatnya dengan obat yang najis tadi, harumat an-najasatu, maka haram berobat dengan sesuatu yang najis. Bila khilafin, tanpa ada khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat. Wa alaihi, ini balik. Wa alaihi yahmilu hadithun. Mengenai pembahasan ini ada sesuatu hadis yang berhubungan, yaitu innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian di dalam perkara yang Allah haramkan atas kalian. Jadi hadisnya ini umum, mengatakan bahwasanya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian di dalam perkara yang Allah haramkan atas kalian. Jadi kalau dilihat dari zahirnya hadis, ya, berobat dengan sesuatu yang najis itu haram. Apakah haramnya mutlak ataukah ada ketentuan-ketentuannya? Maka ini ada dijelaskan setelahnya. Fahuwa haramun 'inda wujudi ghairihi. Keharaman tadi ketika ada obat selain obat yang najis tersebut. Ada obat yang suci selain obat yang najis tersebut, yang setara dengan obat yang najis tersebut. Walaysa haraman idza lam yajid ghairahu, dan hukumnya tidak haram apabila tidak ditemukan obat yang suci selain obat yang najis tadi yang setara khasiatnya. Jadi kalau tidak ditemukan obat yang suci yang setara khasiatnya dengan obat yang najis tersebut, maka hukumnya laisa biharam, tidak haram. Qala ashabuna, ashab kami mengatakan, wa inna ma yajuzu zalika, kebolehan berobat dengan obat yang najis tersebut, idza kana al-mutadawi 'arifan bit-tibbi, apabila orang yang berobat tersebut mengetahui tentang ilmu pengobatan. Jadi memang dia benar-benar mengetahui tentang ilmu pengobatan, sehingga bisa dia bandingkan antara obat yang satu dengan obat yang lain, obat yang suci dengan obat yang najis. Mana yang khasiatnya dia tahu, mengenai ilmu kedokteran dia tahu. Yaitu ya'rifu annahu la yakumu ghairu hadza maqamahu. Yaitu dia mengetahui bahwasanya tidak ada obat selain obat yang najis ini yang setara khasiatnya dengan obat yang najis ini. Tidak ada obat yang suci. Dia mengetahui bahwasanya tidak ada obat yang suci yang khasiatnya itu setara dengan obat yang najis ini. Au ahbarahu bidzalika tabibun muslim adlun, atau umpama dia tidak ahli dalam pengobatan, tetapi ada dokter yang memberitahu bahwasanya tidak ada obat yang suci yang setara khasiatnya dengan obat yang najis tersebut. Ada dokter yang memberitahu hal tersebut, yaitu dokter yang muslim, yang adil. Ada dokter, ada tabib yang muslim, yang adil, yang bisa dipercayai, yang
yang memberitahu akan hal tersebut, akan bahwasanya tidak ada obat yang suci yang setara khasiatnya dengan obat yang najis tersebut. Wa yakfi tabibun wahidun, dan cukup mengenai hal ini diberitahu oleh satu dokter. Sarraha bihil Baghawi wa ghairuhu. Mengenai hal ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi wa ghairuhu, dan selain Al-Imam Al-Baghawi. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat.